Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kami akan menjelaskan tentang tugas besar jaringan komunikasi data. Kami beranggotakan yang pertama dengan saya sendiri, Mardika Hanif Briantono, dan ada rekan saya yang bernama Muhammad Hendrawan Adiwijaya, dan yang terakhir ada Muhammad Hafiz Wiraokta. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek penilaian yang dibutuhkan dalam tugas besar ini. Yang pertama ada topologi jaringan, yang kedua ada IP version 4 addressing dan subnetting, yang ketiga ada demo connectivity, yaitu ping masing-masing ke masing-masing gateway, kemudian ping antar gedung dan ping ke web server. Yang keempat ada demo dan penjelasan MAC address table di switch, dan kelima ada demo dan penjelasan routing table di router. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jaringan. Jaringan adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan juga software. Kemudian ada topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubungan satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun yang nirkabel. Biasanya tujuan topologi jaringan ini adalah demi kemudahan pertukaran informasi. IP address. IP address atau Internet Protocol Address adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Alamat IP memiliki dua fungsi utama, yaitu host atau identifikasi antarmuka jaringan dan pengalamatan lokasi. Kemudian ada VLSM atau Variable Length Subnet Mask. VLSM sendiri adalah teknik pembagian network yang mana setiap subnet memiliki ukuran subnet mask yang berbeda, tergantung jumlah host yang ada di network tersebut. Kemudian ada MAC address. Alamat MAC atau Media Access Control adalah sebuah alamat jaringan yang diimplementasikan pada lapisan taut data dalam model 7 lapisan OSI yang mempresentasikan sebuah node tertentu dalam jaringan. Dalam sebuah jaringan berbasis Ethernet, alamat MAC merupakan alamat yang unik yang memiliki panjang 48 bit atau 6 bita yang mengidentifikasi sebuah komputer antarmuka dalam sebuah perute atau node lainnya dalam jaringan. Kemudian ada routing table. Table routing atau routing table adalah tabel yang berisi informasi keberadaan network, baik network yang berhubung langsung maupun network yang tidak berhubung langsung. Tabel ini juga berisi informasi bagaimana cara router tersebut mencapai suatu network. Kemudian ada juga soalnya, yaitu sebuah perusahaan terdiri dari 4 buah divisi, di mana semua divisi ini tersebar ke 2 gedung yang berbeda, di mana kebutuhan user dari setiap divisi adalah sebagai berikut. Gedung pertama terdiri dari divisi accounting, terdiri dari 64 PC host. Kemudian divisi technical yang terdiri dari 28 PC host. Dan kemudian di gedung kedua terdiri dari divisi public relation yang terdiri dari 7 PC host dan divisi marketing yang terdiri dari 32 PC host. Setiap gedung memiliki 2 buah switch Cisco dan 1 buah router Cisco. Gedung 1 dan 2 terhubung ke sebuah router Cisco sebagai gateway ke web server. IP address yang digunakan adalah 192.168.10.0/24 dengan metode perhitungan VLSM. IP address web server adalah IP address yang terakhir yang dapat dipakai di subnet terakhir hasil perhitungan. Kemudian mengenai perhitungan VLSM akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Hendrawan Adiwijaya. Untuk Muhammad Hendrawan, dipersilakan. Baik, kali ini saya akan menyampaikan cara perhitungan subnet IP version 4 menggunakan perhitungan VLSM. Di sini divisi A, accounting, yang pertama membutuhkan 66 user. Kenapa divisi A terlebih dahulu? Karena divisi A sendiri memiliki jumlah user yang paling banyak. Jumlah keseluruhannya IP-nya sama dengan 2/7 sama dengan 128. Kenapa 2/7 menggunakan 2/7? Karena harus melebihi dari kebutuhan user itu sendiri. Hostnya 128 dikurang 2. Kenapa dikurang 2? Karena dikurang 2 karena
broadcast address dan network address. Subnet masknya sendiri adalah seperti ini, dan kita ubah ke bentuk desimal menjadi 255.255.255.128, dan network address-nya sendiri 192.168.10.0/25, dan host range-nya sendiri 192.168.10.1. Kenapa dimulai dari 1? Karena di sini sudah 0 dan ditambah 24 sehingga menjadi seperti ini. 192.168.10.126, dan broadcast address-nya sendiri 192.168.10.127, melanjutkan dari host range-nya. Selanjutnya divisi B atau technical membutuhkan 30 user. Jumlah keseluruhannya adalah 2/5 sama dengan 32 karena harus melebihi user itu sendiri, dan seperti tadi 32 itu dikurangi 2 karena digunakan oleh host network address dan broadcast address. Subnet masknya sendiri yaitu 20 seperti ini, dan kita ubah ke desimal menjadi 255.255.255.224 dan mendapatkan network address-nya 192.168.10.128/27. Kenapa 27? Karena jumlah dari satunya ini. Selanjutnya host range-nya sendiri 192.168.10.129 sampai 192.168.10.158. Ditambah 30 broadcast address-nya melanjutkan dari host range-nya menjadi 192.168.10.159. Selanjutnya divisi C yaitu public relation membutuhkan 9 user. Jumlah keseluruhannya yaitu 2/4 sama dengan 16, dan 16 dikurang 2 lagi karena sudah digunakan oleh network address dan broadcast address. Kita mendapatkan subnet masknya itu yaitu 1118 kali ada 3 dan satunya lagi ada 4 dan nolnya ada 4, dan kita ubah ke desimal menjadi 255.255.240, dan network address-nya menjadi 192.168.10.192/28 karena jumlah kenapa 28? Karena jumlah satunya ada 28. Host range-nya sendiri 192.168.10.193 ditambah 13 menjadi 192.168.10.206, dan broadcast address-nya melanjutkan dari 192.168.10.207. Mungkin bisa di next. Selanjutnya untuk divisi D yang terakhir butuh 18 user dan seperti tadi dikurang 2 karena sudah digunakan, dan mendapatkan subnet masknya seperti berikut, dan kita ubah ke desimal menjadi 255.255.255.224. Routing address-nya 192.168.10.160/27 karena jumlah satunya sendiri ada 27, dan host range-nya ditambah 29 menjadi 192.168.10.190. Broadcast address-nya itu 192.168.10.191. Mungkin bisa di next. Sekarang dari router 0 ke router 2 kita membutuhkan 2 IP sama dengan menjadi 4. Jumlah keseluruhannya IP-nya sama 2/4. Jadi hostnya ini 4 kurang 2 sama dengan 2, dan kita
subnet masknya seperti berikut dan kita ubah lagi ke desimal menjadi 255.255.255.252. Dan network address-nya itu 192.168.10.208/30 karena jumlah satunya tadi sebelum diubah ke desimal yaitu 30 dan host range-nya 192.168.10.209 hanya kita tambah 1 menjadi 210 dan broadcast address-nya kita lanjutkan menjadi 211. Selanjutnya router kedua itu sekarang dari router 2 menghubungkan ke router 1 kita membutuhkan 2 IP menjadi 4 IP, jumlah keseluruhannya sama seperti tadi jadi 4 IP dan 4 kurang 2 sama dengan 2 karena sudah digunakan duanya. Subnet masknya sendiri seperti berikut dan kita ubah ke desimal menjadi 255.255.252 dan network address-nya kita dapatkan 192.168.10.212/30 karena jumlah satunya sendiri ada 30 dan host range-nya kita tambah 1 jadi dari 213 menjadi 214 dan broadcast address-nya 192.168.10.215. Dan untuk yang terakhir dari router 2 ke web server sama seperti tadi membutuhkan 4 IP dan jumlah keseluruhannya sama 4 IP dan kurang 2 dan mendapatkan subnet masknya seperti berikut dan network address-nya 192.168.10.216/30 dan host range-nya dari 192.168.10.212 kita tambah 1 menjadi 292.168.10.218 dan broadcast address-nya menjadi 192.168.10.219. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Muhammad Hafiz Wirokta. Udah Hafiz Wirokta dipersilakan. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Wirokta dari kelas TT 4303 NIM 110.109.4037. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian yang telah kami buat untuk tugas Jarkomdat kali ini. Tugas besar Jarkomdat. Jadi untuk keseluruhan rangkaiannya kami desain seperti ini. Ini mengadaptasi dari topologi tree. Bisa kita lihat dari atas di sini kita memiliki server PT. Kemudian kita memiliki 3 router, di mana 3 router di sini memiliki fungsi yang berbeda. Untuk router pertama, dia fungsinya untuk menghubungkan antara gedung 1. Kemudian ada router 2, dia fungsinya untuk menghubungkan antar gedung 2. Dan router 3, dia fungsinya untuk menghubungkan antara ke router 1 dengan router 2 terhadap server. Agar masing-masing PC di sini bisa saling berkomunikasi seperti itu. Untuk cara perakitannya atau penyusunannya, dari awal kita menyusun PC yang dibutuhkan pada masing-masing divisi, di mana kita di sini telah mengetahui ada 4 divisi, yaitu yang pertama divisi accounting, kedua divisi technical, yang ketiga ada divisi public relation, dan yang keempat ada divisi marketing. Pada soal kita bisa mengetahui bahwa setiap gedung memiliki 2 buah switch Cisco dan 1 buah router Cisco. Gedung 1 dan 2 terhubung ke sebuah router Cisco sebagai gateway ke web server. IP address yang digunakan adalah sebagai berikut dengan metode perhitungan VLSM. Di ketentuan soal juga dijelaskan bahwa pada rangkaian ini kita bisa merepresentasikan saja pada masing-masing divisi sebanyak 2 PC seperti itu. Jadi untuk langkah pertama kita
harus menyusun PC ini sendiri. Kita setting di klik kiri, kemudian kita masuk ke desktop, kemudian IP configuration, dan kemudian kita isi IP version 4 address-nya. Jadi di sini kita bisa lihat pada PC 0, yaitu pada divisi counting, kita bisa lihat IP v4 address-nya sebagai berikut: 192.168.10.2 dengan subnet mesh-nya segini, dengan default gateway-nya 192.168.10.1. Nah, hal yang sama berlaku buat di PC 1 yang mana dia masih satu divisi dengan PC 0. Bisa kita lihat, kita masuk ke desktop, kemudian ke IP config, yaitu ada IPv4 address-nya 192.168.10. Nah, tadi jika divisi 0 itu titik 2, maka di sini kita harus ngisi dengan titik 3 untuk membedakan alamat seperti itu, agar berbeda dengan PC 0. Kemudian subnet mesh-nya segini, dengan default gateway-nya juga sama. Kemudian kita setting semua PC yang ada di sini, di mana masing-masing divisi mereka memiliki 2 PC sesuai VLSM yang tadi udah dijelaskan oleh teman saya Hendra, seperti itu. Kemudian setelah kita semua selesai untuk men-setting PC, kita kemudian lanjut untuk men-setting router. Di sini kita setting routernya, yaitu kita masuk pada menu configuration, kemudian kita lihat di sini kabel-kabel yang terhubung. Kita bisa lihat dari Fast Ethernet di sini. Di sini kita bisa lihat FA00 yang terhubung ke switch buat divisi counting. Kita bisa klik power on-nya dulu buat menghidupkan si routernya itu sendiri. Kemudian kita isi tuh IP-nya. Di sini kita isi dengan subnet mesh-nya yang sudah ditentukan oleh VLSM tadi. Hal ini berlaku juga kepada setiap jaringan yang terhubung kepada router itu sendiri. Seperti kita bisa lihat ada FA0/0, ada FA1/0 juga. Di sini FA1/0 juga udah diisi. Seperti itu. Hal yang sama juga berlaku pada router 2, di mana kita masuk ke configuration, kemudian kita masuk ke Fast Ethernet 00, dan di sini udah on juga, udah kita setting juga semuanya sesuai VLSM yang tadi. Kemudian kita masuk ke FA1/0. Di sini bisa kelihatan ya FA00 tadi di sini dan FA10 di sini. Untuk menghubungkan antara divisi public relation dengan divisi marketing. Seperti itu. Nah, kalau ada pertanyaan, kenapa kita tidak men-setting switch seperti itu? Karena sebagaimana fungsinya sendiri, switch itu untuk memecah. Karena router sendiri itu portnya terbatas, maka dari itu memerlukan bantuan switch untuk meneruskan lagi informasi kepada PC-PC yang telah tersedia seperti itu. Kemudian kita juga memerlukan hubungan antara kedua switch ini dengan bantuan satu switch tambahan lagi yang fungsinya juga untuk meneruskan kepada server. Di mana kita bisa menyambungkannya di sini menggunakan kabel yang ini, serial DTE. Kita bisa sambungin. Kemudian kita bisa lihat di sini ada nomornya juga SE2/0, terkoneksi kepada SE2/0 juga di router 3. Kemudian di sini ada SE3/0, kemudian di sini ada SE2/0 juga. Sama seperti sebelumnya, kita juga harus men-setting pada kabel serialnya di sini. Istilahnya untuk mengenalkan dulu antara router 1 dengan router 3, router 3 dengan router 2. Kita harus mengenalin semuanya. Di sini serial 2/0, kita klik on dulu, enable semua. Terus kemudian IP4 address-nya juga kita isi sesuai VLSM yang tadi. Serial 3/0-nya serial 3/0-nya nggak ada ya, karena ini cuma terhubungi di 2/0 aja. Kemudian kita ke router 2 dulu. Sama, kita bisa lihat di sini SE2/0, kita klik SE2/0. Kita udah pastikan di sini untuk nyala. Dan juga IP4 address-nya juga udah kita isi.
Dan untuk router ketiga di sini bisa kita lihat juga pada configuration, dia terhubung ke router 1 dengan router 2. Maka di sini ada 2 port, yaitu SE2/0 dengan SE3/0. Pada SE2/0 kita bisa lihat hidup juga mesinnya, dan kemudian IP4 address-nya juga udah kita isi, dan SE3/0 juga demikian. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah dengan setting RIP routing. Jadi kita memakai RIP routing versi 2 seperti itu. Kita di sini bisa dilihat di sini RIP-nya kita udah keset semua di network ADSS 10.0.0.0, 20.0.0.0, kemudian ada di 192.168.10.0. Ini di sini juga udah ketahuannya RIP routing v2 seperti itu. Sama halnya dengan di router 2, kita bisa masuk ke menu RIP di sini. Udah bisa ketahuan RIP routing v2, network address-nya juga udah ditentukan. Dan sama halnya di router ketiga, di sini RIP-nya juga udah. RIP routing version 2, kemudian network address-nya sudah. Kemudian untuk hal yang terakhir adalah dengan untuk setting server. Di sini kita bisa masuk ke server, kemudian kita bisa masuk ke desktop, kemudian kita bisa masuk ke IP configuration. Nah, di sini kita bisa masukin IP address-nya, subnet mask, default gateway berdasarkan VLSM yang telah dijelaskan oleh teman saya Hendra. Seperti itu. Nah, ketika semua udah kita set dengan baik, dengan teliti, seharusnya kita udah bisa melakukan koneksi antar divisi maupun antar gedung. Seperti itu. Mari kita coba untuk tes ping pada komputer yang satu divisi, kemudian beda divisi sama gedung, dan kemudian beda divisi, beda gedung. Untuk yang pertama kita akan mencoba untuk yang satu divisi satu gedung dulu. Pertama-tama saya ingin tahu dulu IP dari divisi 1. Di sini kita bisa tahu 192.168.10.3. Kemudian kita pergi ke PC 0. Kita buat rata aja. Kita melakukan tes ping semuanya dari PC 0. Kemudian kita masuk ke command prompt, kemudian kita klik ping 192.168.10.3. Mari kita enter dan kita lihat hasilnya sudah TTL. Di sini kita bisa tahu package send-nya 4, terkirim semua, receive 4, keterima semua, dan tidak ada paket loss atau data loss. Yang artinya udah sukses untuk koneksi satu divisi, satu gedung. Kemudian kita coba buat beda divisi tapi satu gedung. Kita bisa ambil contoh di PC 2. Di sini dari divisi counting ke divisi technical. Untuk divisi 2 kita cari tahu dulu dia IP-nya 10.130. Bisa kita lihat di sini ya, 10.130. Kemudian kita kembali lagi ke PC 0, kita melakukan ke command prompt, kita melakukan tes ping kembali di ping 192.168.10.130. Kita tunggu hasilnya. Di sini ada request timeout sekali, tapi ini biasanya kendala dari paket tracernya sendiri. Kalau misalkan kita tes ping ulang, kemungkinan besar 100% bisa sukses TTL semua. Kita coba lagi 192.168.10.130. Nah, bisa kita lihat di sini TTL semua.
paket loss atau data loss-nya 0, kemudian paket sense-nya 4, receive-nya 4. Bisa kita ketahui dari sini untuk koneksi, baik itu antar divisi maupun maksudnya saya satu divisi atau antar divisi bisa terlaksana dengan sempurna. Kemudian untuk tes pin yang terakhir kita gunakan untuk menuju ke divisi lain yang dia antar gedung, dari gedung 1 ke gedung 2. Kita menggunakan contoh PC 4 yang berada di sini. Kita bisa mengetahui IP-nya di sini, alamatnya 10.162. Kita kembali lagi ke PC 0, kemudian kita melakukan hal yang sama. Ping 192.168.10.162. Mari kita lihat hasilnya. TTL semua. Paket loss-nya 0, paket sense-nya 4, receive-nya 4. Dari tes ping ini bisa kita ketahui bahwa rangkaian ini yang telah kita setting melalui VLSM yang tadi telah dihitung sukses untuk koneksi baik itu satu divisi, antar divisi satu gedung maupun antar divisi beda gedung, yang mana semua PC yang ada di rangkaian ini telah terkoneksi dengan sempurna, telah terhubung dengan sempurna seperti itu. Baik, kita ingin lihat dulu sementara ini untuk routing table-nya seperti itu. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah routing table pada router 1, di mana kita pergi ke CLI, kemudian kita klik enable, kemudian saya ketik ulang aja. Kita di sini langsung ketik show IP route. Nah, bisa terlihat di sini untuk IP route pada router 1. Dan kemudian kita menuju ke router 2. Kita bisa melakukan hal yang sama, kita pergi ke CLI. Di sini kita exit dulu. Kemudian kita di sini bisa show IP route. Nah, di sini kita bisa mengetahui IP route pada router 2. Kemudian di sini kita bisa ke CLI juga. Kemudian kita bisa exit dulu. Kemudian show IP route. Nah, di sini kita juga bisa lihat IP route dari router ketiga. Nah, untuk saat ini kita akan cek untuk MAC address-nya. Kita bisa pergi ke switch. Kita ke switch divisi counting dulu nih. Kita bisa di sini klik enter aja. Kemudian kita enable dulu N. Kemudian kita show MAC address dash table. Nah, kita bisa mengetahui di sini ini untuk table MAC address-nya, MAC address table-nya. Untuk virtualannya di sini 1, MAC address-nya di sini udah diketahui. Kemudian tipenya dynamic. Untuk ports-nya ada di FA0.1. Salah satu. Kemudian untuk yang di set 1, kita bisa pergi ke CLI. Kita enter dulu, kemudian kita enable, kemudian kita show MAC address dash table. Bisa kita tahu dari sini VLAN-nya juga 1, MAC address table udah kita ketahui, kemudian ada type-nya juga dynamic, ports-nya FA0.1.
Kemudian di sini untuk yang di divisi public relation, kita bisa enter dulu, kemudian kita end, kemudian kita show MAC address dash table. Kita bisa tahu di sini filenya 1, kemudian MAC address-nya ini, type-nya juga dynamic, parts-nya FA011. Kemudian untuk yang di search terakhir, search untuk divisi marketing, kita bisa pergi ke CLI lagi, kita enter dulu, klik enable, kemudian kita show MAC address dash table. Kita di sini bisa tahu filenya 1, kemudian MAC address-nya segini, kemudian tipenya dynamic dan ports-nya FA011. Seperti itu kurang lebihnya. Tadi juga udah dijelaskan cara merangkai rangkaiannya, kemudian cara settingnya mulai dari setting PC, setting router, hingga setting servernya. Dan kemudian juga udah ditunjukin juga IP root-nya dan juga untuk MAC address table-nya. Dan untuk langkah terakhir, kita bisa pergi ke PC, kita untuk cek apakah servernya bekerja atau tidak. Kita pergi ke web browser, kemudian kita klik URL-nya, kita klik IP yang ada di servernya tadi itu 192.168.10.210. 192.168.10.210. Kita klik go. Nah, bisa diketahui di sini kelompok Jarkomdat 08. Definisinya, ya Allah, lancarkanlah jalan kami menuju nilai 100 agar tidak mengecewakan orang tua kami, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kurang lebihnya begitu presentasi rangkaian dari saya Muhammad Hafiz Surofta dan juga teman-teman semua, mulai dari penjelasan umum oleh saudara Mardika Hanif, kemudian penjelasan VLSM oleh Muhammad Hendrawan Adiwijaya. Jika ada kurang dan lebihnya dari kelompok Jarkomdat 08, kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Kita cukupi sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.